Shalom, jumpa lagi bersama dengan Niel Reflection. Kita akan masuk dalam perenungan pada saat ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab waktu yang boleh Engkau beri bagi kami di dalam merenungkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Karena itu Roh Kudus menuntun kami agar supaya kebenaran firman yang boleh disampaikan kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang perintah yang utama di dalam kitab Injil, itu berarti kita berbicara tentang kasih. Yesus dalam khotbahnya di bukit mengajar kepada orang banyak supaya mereka hidup di dalam kasih. Sebab hidup yang menerapkan kasih itu dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan menciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Dan bagi orang yang percaya, satu keistimewaan yang dimiliki adalah kemampuannya untuk mengasihi orang yang menyakiti hatinya. Secara manusiawi, bukanlah hal yang mudah untuk melakukan hal yang baik, yaitu tetap mengasihi orang yang nyata-nyatanya telah berbuat jahat kepada kita. Karena biasanya orang enggan untuk menaruh kasih, memberi pengampunan, apalagi mendoakan, memberkati terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Bukankah kita sering melihat jika seseorang tersakiti, maka ia akan mencari cara dan berupaya untuk melakukan balas dendam. Namun firman Tuhan tadi telah mengajarkan bahwa mengasihi adalah sebuah keistimewaan yang harus dipertahankan. Karena itu merupakan sifat yang diwariskan dari Yesus. Yesus ketika dicaci maki, ketika ia difitnah, ketika ia diludahi, dipukuli, bahkan digantung di atas kayu salib, apakah ia berencana untuk membalas apa yang telah diperlakukan kepadanya? Tentu tidak. Malah saudara-saudara, Yesus berdoa, dia meminta kepada Bapanya untuk mengampuni mereka. Yesus dalam hal ini tetap menunjukkan kasih kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Yesus, hal ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita harus tetap mengasihi. Walaupun orang tersebut telah menyakiti kita,
walaupun orang tersebut memusuhi kita. Dengan mengasihi orang yang memusuhi kita berarti kita tidak melakukan praktek-praktek pembalasan sebagai rasa dendam. Dalam Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti kita harus tetap mengasihi siapapun yang memusuhi kita dan telah berbuat jahat kepada kita. Jika ada orang lain melukai hati kita atau membangun benteng permusuhan, tunjukkanlah kemurahan hati kita bagi mereka. Dan doakan tetap berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua, menyertai kita dalam hidup ini. Shalom, Tuhan Yesus bersama kita. Amin.